Kalau sudah begitu, lalu bagaimana deep learningnya itu terjadi? Proses yang mendalam itu terjadi ketika orang itu belajar tidak hanya orientasinya sebagai accumulation of knowledge, tidak sekedar mengumpulkan tapi menemukan makna dari ilmu itu. Kemudian yang berikutnya, proses itu berjalan ketika dia bisa menemukan sesuatu yang baru dari yang dia pelajari. Disinilah kemudian dalam deep learning itu ada 3 pilar yang melekat di dalamnya. Pak Paras menggunakan istilah pilar atau fondasi, Pak? Hampir sama ya, hampir sama. Beliau menyebutnya prinsip. Oke, saya setuju dengan Pak Paras karena beliau yang merumuskan. Dan merumuskannya dengan waras, Pak. Merumuskannya dengan waras. Artinya dengan sadar gitu. Yang pertama itu mindful. Mindful itu maknanya ada 3. Kalau kita coba buka dalam kamus bahasa Inggris itu, mind itu kan kesadaran. Jadi proses itu berlangsung dengan penuh kesadaran ketika dia terlibat dalam semua proses itu. Makanya tadi dimulai dengan attention dan macam-macam itu. Yang kedua, mindful itu artinya penghormatan. Di sini sebenarnya pengertian memuliakan tadi itu sudah mulai masuk. Karena itu maka murid itu apapun keadaannya itu harus kita fully respect. Tidak boleh ada murid yang kehadirannya di kelas itu tidak kita pernah ketahui sama sekali atau kita abaikan sama sekali. Karena kecenderungan mengajar itu kan cenderung berpihak pada yang paling menonjol kemungkinan. Pertama paling pinter. Yang kedua yang left behind, yang terlambat, slow learners itu. Nah yang ketiga itu yang spesial secara penampilan, ganteng sekali atau cantik sekali. Atau nuakal sekali Pak Rektor. Jadi kalau kita jadi dosen itu kadang-kadang yang dilihat itu, ini kok gantengnya anak sopo. Itu mesti anaknya Pak Rektor. Makanya biasanya dosen di tempat lain tidak di sini. Itu biasanya sudah terpesona oleh mahasiswa karena penampilannya. Mahasiswa yang cantik itu cenderung dapat nilai bagus dari dosen yang bujang. Tapi tidak di sini Pak, di tempat lain. Ini kan sama-sama dosen lah kita ya baik. Jadi tidak boleh ada negligent, tidak boleh seseorang itu diabaikan. Semuanya harus diberikan perhatian yang penuh oleh gurunya. Tidak boleh dia dilukai perasaannya dan tidak boleh dia tidak dihargai pendapatnya. Itu mindful yang kedua pengertiannya itu. Kemudian yang ketiga adalah proses reflektif. Itu yang kemudian disebut dalam teori belajar yang lain itu proses metakognisi. Di mana dia itu knowing about learning, dia tahu mengapa dia belajar itu dan bagaimana cara dia mempelajari sesuatu itu. Sehingga ketika kita mengajar, kita tidak sekedar menyampaikan materi, tetapi juga memberikan murid itu ruang untuk bagaimana cara mempelajarinya. Kalau dia memang harus menghafal, itu diajari bagaimana cara menghafal. Yang cara menghafal dalam ilmu sejarah itu berbeda dengan cara menghafal dalam bahasa Indonesia atau kimia. Sangat berbeda. Dalam matematika, orang bisa hafal rumus-rumus matematika, tetapi tidak mengerti bagaimana menggunakan rumus itu. Ketika logiknya itu tidak masuk di dalamnya. Karena itu maka dalam deep learning itu, dengan mindful learning itu, semua diajak untuk terlibat dalam pembelajaran. Semua pengalaman yang dimiliki, pengetahuan sebelumnya itu dieksplorasi, diberikan ruang. Yang dengan itu, nah ini ketemu dengan teori yang agak klasik yang disebut dengan CTL itu, Contextual Teaching Learning, di mana kita mencoba untuk mengetahui sesungguhnya murid-murid kita ini sudah mengetahui tema itu sedalam apa, sebesar apa. Yang bisa jadi dalam proses ini, guru tidak perlu pakai buku teks. Dia tinggal mengeksplorasi apa yang ada di dalam kelas sambil mengarahkan supaya tetap sesuai dengan tema. Sehingga sebenarnya semua orang itu merasa punya kontribusi dalam pembelajaran.
Dia merasa terlibat, dia merasa dihormati. Karena apa? Dia tidak undermine, tidak direndahkan oleh gurunya. Nah, ini mindful yang kita maksud dalam deep learning itu. Begitu kita sudah mengabaikan pendapat murid, dan kemudian kita langsung vonis itu salah, itu keliru, nah, sudah selesai. Besok tidak berangkat dia. Tetapi ketika kemudian kita coba, tidak usah kita salahkan, walaupun pendapatnya sama sekali nggak ada hubungannya, tapi dia sudah berpendapat dan kita perhatikan, kita cukup mengatakan mungkin, oh iya coba ada lagi yang lain tanpa mengatakan dia salah, maka dia tetap merasa dihargai karena pendapatnya didengar. Nah itu yang pertama. Yang kedua, meaningful, kan? Menjadi bermakna. Nah kalau kita orang Islam itu kan selalu berdoa supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya kan, bahkan di antara doa yang kita itu diselamatkan itu kan min ilmin la yangfa, dari ilmu yang enggak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu yang dia tidak mengerti mengapa dia mempelajari itu. Karena itu dia harus menemukan meaning. Saya belajar to be, dalam bahasa Inggris misalnya he is, itu untuk apa saya mempelajari itu? Bagaimana saya bisa menggunakan to be itu secara maksimal sehingga yang dipelajari hanya to be, hanya is saja, tapi objek di depan sama belakang, subjek sama objeknya itu berbeda, itu menjadi sangat kaya. Dan dia didorong untuk bisa menggunakan is itu dengan sebanyak-banyaknya, termasuk istri, is for, dan seterusnya itu. Gitu. Nah selama ini kan kita belum begitu. Kalau contohnya itu misalnya he is a professor, he is a student, maka sudah selesai di situ. Tapi ketika kita hanya menekankan titik tekannya ini adalah to be, bagaimana murid menggunakan kata-kata is to be is itu, tapi di depannya diganti subjeknya, kemudian diganti profesinya, predikatnya, maka dia bisa membuat sekian banyak contoh kalimat, dia menemukan oh ternyata dari is itu banyak sekali ya gitu. Kira-kira begitu. Jadi meaning itu dia temukan dari dia punya kesempatan menggunakan itu. Sehingga mungkin di depan diganti dengan misalnya apa? Kalau misalnya tadi apa nama orang mungkin diganti benda, cat, kucing, kan bisa juga kan? Kemudian nanti apa lagi? Yang makhluk binatang apa selain kucing? Apalah gitu. Biasanya kucing dan anjing itu kan sudah nggak berlaku tuh musuhannya itu, karena sekarang nggak berlaku juga. Tom and Jerry juga sudah rukun itu. Sama-sama main film juga. Jadi diberi kesempatan itu. Ketika orang mengerti rumus segitiga, ya, setengah alas kali tinggi. Setelah dia tahu setengah alas kali tinggi itu menggunakannya bagaimana, itu nanti menjadi menarik. Dibuat contoh. Pak Rektor memiliki gedung yang bentuknya segitiga. Berapa? Dicontohkan real, konkret begitu. Sehingga dia menemukan ternyata belajar setengah alas kali tinggi itu gunanya banyak. Tapi lebih bermakna lagi kalau kemudian dia menemukan makna itu dalam kaitan dengan dia bisa mempelajari sesuatu yang lebih dari itu. Sehingga meaning itu tidak sekedar berkaitan dengan artinya apa, tapi manfaatnya apa. Dan kemudian saya bagaimana bisa meningkatkan itu. Nah kalau itu semua sudah berjalan, mindful dan meaningful itu, maka pembelajaran mesti akan menyenangkan, akan joyful. Saya sengaja tidak menggunakan kata fun, karena teori yang banyak dipakai kan, belajar menyenangkan dengan fun learning itu dimaknai fun itu funny learning. Padahal